Halo, shalom. Sampai selamat bertemu kembali di hari Jumat ini. Kita akan kembali belajar Alkitab bersama. Ini adalah pembelajaran saya minggu ini yang saya mau bagi sama teman-teman ya. Yang mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang bergabung untuk kegiatan Mari Belajar Alkitab Online bersama Mary. Oke, hari ini judulnya tentang salib Yesus dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kemurahan-Mu. Engkau boleh memberikan firman-Mu yang begitu luar biasa membantu kehidupan kami. Juga Tuhan Yesus yang darahnya sudah tercurah untuk kami, salibnya yang menebus semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga dan Roh Kudus yang menolong membimbing kami dalam waktu-waktu kehidupan yang kami lalui. Ketika kami bimbang, kami bingung, kami setiap waktu memerlukan, sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Roh Kudus, baik kami dalam berdoa, belajar firman, memuji, dan kami merenungkan kebenaran firman. Roh Kudus, tolong kami, ampuni kesalahan kami, kesalahan saya, sehingga boleh berkenan untuk membagikan kegiatan hari ini. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan kelayakan Engkau yang menguduskan saya, juga semua orang yang belajar mengikuti kehendak. Kau ambil alih, Roh Kudus, kataan yang ada di kepala, juga apa yang sampaikan semuanya sungguh dari Engkau, dan juga saya boleh belajar mendapatkan hal ketika acara ini berlangsung, dan teman-teman juga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mulai dengan tema salib Yesus dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita akan masuk mengingat dulu ya, waktu kita baptis, apa yang terjadi. Kita dimasukkan ke dalam air, kita dibersihkan dengan firman Tuhan, menerima pertobatan dari Tuhan Yesus, dan kemudian ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita dapat memahami pembelajaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran firman itu boleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita ragu atau juga khawatir, tetapi Roh Kudus itu memberikan satu peneguhan. Kadangkala iman kita diuji, kadangkala kita harus menghadapi untuk keputusan-keputusan iman yang kita ambil. Apakah kita akan terus berpegang pada kebenaran Tuhan, atau kita mencari jawaban cepat yang disediakan oleh iblis dengan siasatnya yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Nah, tadi judul awalnya adalah salib Yesus dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Nah,
Pertanyaannya, kita akan mulai dari satu konsep berpikir. Kenapa saya dan teman-teman perlu bimbingan Roh Kudus? Yang pertama, ini saya review Jumat yang lalu, bahwa Kristus Yesus itu adalah roh, sama dengan roh. Ada dikatakan di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang kebenaran firman. Firman yang telah menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dia darahnya tercurah, tubuhnya tercabik, terus dia disalibkan, dia wafat, dan dia sudah dibangkitkan kembali. Dia sudah mengalahkan maut. Nah, Roh Kudus inilah sebagai penghibur yang diutus dari Bapa di surga, seperti Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu untuk kita. Dia akan bersaksi bahwa firman itu adalah benar. Roh Kudus yang dari Bapa adalah roh kebenaran. Kenapa? Kristus Yesus itu tadi dikatakan firman yang menjadi manusia. Firman yang memberikan kehidupan dan terang Allah. Bagaimana kita manusia tidak bisa percaya Tuhan Yesus, atau ekstrimnya percaya sama Tuhan Yesus tapi tidak hidup dalam firman? Apakah mungkin? Kemudian orang di luar sana yang belum mengenal firman, apakah kita bisa menjadi suratan terbuka untuk mereka? Apakah hidup kita sudah menjadi ibadah yang sejati dan menjadi suratan yang terbuka? Ketika Kristus Yesus adalah firman di Yohanes 1 ayat 1-5, firman itu memberikan kehidupan. Di dalam firman ada terang Allah yaitu Kristus Yesus. Kedua, setiap orang harus membangun dirinya di atas dasar iman yang paling suci dan memelihara dirinya sendiri dalam kasih Allah dan menantikan kehidupan kekal. Inilah ya salah satu tindakan nyata yang harus kita lakukan sebagai manusia baru, bahwa dia telah memiliki membangun imannya di atas dasar iman yang paling suci. Paling suci sedemikian rupa yang dia lakukan, bertahap secara dengan waktu, dia akan makin dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, mengaplikasikannya dengan baik, dan hidup dalam kasih Allah, menantikan kehidupan kekal. Karena kebenaran firman, kalau hanya sekedar tulisan, ada kemungkinan itu akan menjadi sesuatu yang terlupakan. Tapi ketika firman kita baca, kita pelajari, kita renungkan dan kita aplikasikan, firman itu sungguh-sungguh boleh menjadi terang yang menuntun kehidupan kita. Dan ini adalah kesaksian saya juga, pernah mengalami ketika saya tidak membaca firman atau kurang, tiba-tiba saya merasa saya ada dalam sesi kehidupan yang tidak ada makna dan sangat membingungkan.
oleh karena itu, saya mengatakan bahwa ini adalah benar. Yudas 1 ayat 20 dan 21. Bagaimana kita harus membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Baca firman setiap hari. Perlu bimbingan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, setiap orang harus menundukkan dirinya di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat untuk mendapatkan pemeliharaan Allah. Karena ketika kita tidak submit atau tunduk di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat, otomatis janji Tuhan untuk memelihara kehidupan kita juga terlepas. Dan itu sebabnya, tapi Tuhan itu pengampun ya dan sabar. Pengudusan juga dilakukan secara bertahap, sehingga ketika saya berada dalam firman, saya hidup merasakan ada pemeliharaan Allah di waktu-waktu yang saya lewati. Tapi ada waktu juga ketika saya malas membaca firman, tidak hidup dalam firman. Tiba-tiba saya juga merasa di persimpangan jalan yang membosankan dan menakutkan. Jadi ya memang harus di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat. Di 1 Petrus 5 ayat 6-7. Yang terpenting adalah ketika kita di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat, kita akan diberi kemampuan untuk membebaskan diri dari ikatan perhambaan karena ingin berbuat dosa dan mau. Karena berbuat dosa adalah mau. Di Ibrani 2 ayat 14-15 mengatakan seperti itu. Jadi kita sangat perlu yang namanya bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus saksi atas Tuhan Yesus, kebenaran firman yang menjadi manusia. Dan firman menceritakan tentang Allah kita yang luar biasa. Nah, tadi dikatakan di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran dan ada terang. Nah, di Allah, firman itu kan adalah perkataan Allah ya. Nah, jadi Allah adalah terang yang menaungi kehidupan di bumi. Terang yang menaungi, menguasai, meliputi kehidupan semua orang ciptaannya, termasuk saya. Di 1 Yohanes 1 ayat 5b dikatakan Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Karena segala sesuatu terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Nah, tentang terang ini, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan khotbah dari beberapa universitas, ya saya lupa. Saya mendapatkan satu pengertian baru. Ada terang yang berbeda. Terang Tuhan dengan terang sinarnya, sinar matahari itu berbeda. Kalau kita membaca di Kejadian 1 ayat 1-5, itu seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan itu adalah Kejadian hari pertama. Tetapi di Kejadian 1 ayat 14-15, pada hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang yang menguasai siang dan malam. Nah, dari kitab Kejadian 1, saya menemukan
terang yang sangat berbeda konsepnya. Allah adalah terang. Dari awal mula dia sudah ada di dalam bumi itu, dan dia di hari pertama itu mendeklarasikan jadilah terang. Oh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dan dia mendeklarasikan jadilah terang. Nah, inilah yang harusnya menaungi kehidupan kita semua, kehidupan orang percaya tentang Tuhan yang luar biasa. Ada nyamuk ya. Allah itu adalah terang. Ketika kita baca firman, itu adalah penuntut kehidupan. Sekalipun kita dalam kondisi yang sangat menakutkan, tetapi kebenaran firman sungguh membuat terobosan-terobosan atas keputusan iman yang saya ambil berikutnya. Dan teman-teman bisa juga punya pengalaman, juga bisa tulis di kolom chat, atau yang belum pernah punya pengalaman bisa mencobanya, bahwa firman Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Nah, saya mencari kata terang yang di hari pertama itu jadilah terang. Dalam bahasa Ibrani-nya terus demikian, ore itu sebuah terang. Dengan 10 makna dia menjelaskan satu, terang itu sebagai penyerap alami. Jadi terang itu menyerap segala kegelapan. Dia memberikan harapan. Ada di Kejadian 1 ayat 3. Ayat 3 ayat 9, 38, ayat 19. Jadi terang Allah itu, firman Allah itu penyerap alami dari kekalutan, ketidaktahuan kita, kebingungan kita atas setiap problema hidup yang kita sedang hadapi. Firman Tuhan yang adalah terang memberikan harapan. Kedua, terang itu adalah fajar. Fajar itu menandakan permulaan baru. Hakim-Hakim 16 ayat 2, 1 Samuel 14 ayat 36. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, dalam kebenaran Tuhan, pengudusan terjadi bertahap. Jadi kita tidak usah patah semangat untuk itu, terus ikut Tuhan. Kemudian yang ketiga, terang adalah iluminasi, sesuatu yang menuntun kepada inspirasi. Yesaya 30 ayat 26, Mazmur 143. Ketika kita mentok, nah itu firman Tuhan memberikan inspirasi. Tapi gimana caranya firman Tuhan itu memberikan inspirasi? Ketika kita dalam keadaan sulit, waktu itu saya juga pernah bingung, ada satu masalah karena saya sudah tidak bisa melakukan banyak pekerjaan lain. Saya hanya mengandalkan. Tetapi ketika saya membaca firman, itu yang menguatkan. Dan saya mendapatkan satu rema yang saya tetap pegang saat ini. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah pemilik alam semesta ini. Dan segala kekayaan di bumi ini ada di tangannya. Lalu ketika saya membutuhkan, dan saya berdoa. Tapi ketika saya mengatakan ini, mungkin teman-teman akan bilang, apakah Tuhan Allah memberikan uang atau memberikan
orang yang datang memberikan uang kepada saya. Tidak demikian cara kerjanya. Ketika saya mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan inspirasi pada saya untuk saya terus bertekun dalam apa bidang pekerjaan yang saya geluti, yang saya tahu, dan saya tetap di Roh Kudus menolong saya untuk bersabar tekun melewati waktu-waktu itu. Dan sampai tiba waktunya, Tuhan juga mengirimkan orang-orang sesama anak Tuhan, bahkan juga bukan, untuk memberkati. Dan puji Tuhan, seperti itu. Dan keempat, terang itu menyingkap kejahatan. Ayub 38 ayat 15. Dalam hal ini menyingkap kejahatan, penipuan, siasat iblis yang ada terjadi di depan kita, hingga kita bisa lebih bijaksana memilih dari banyaknya pilihan. Dan terang itu sebagai pelindung di ayat 36 sampai 32. Perisai, keadilan dan kebenaran. Terang yang menaungi orang percaya memberikan dampak bagi sekitarnya. Amsal 13 ayat 9. Sudah pasti. Tadi kan kita visi iman saya adalah ibadah yang sejati dan kehidupan yang kudus yang berkenan pada Allah. Dan terang adalah kehidupan. Kita melakukan, kita dituntun. Ayat 33-30 Mazmur 5 mengatakan seperti itu. Kita akan hidup dari satu hari ke satu hari. Bagaimana kita bisa hidup di dalam model rencana kehidupan yang Tuhan sudah setting untuk masing-masing orang. Sebenarnya semuanya sama, bahwa Allah menuntut semua orang hidup dalam kebenaran dan Roh Kudus itu dengan keunikan kita masing-masing. Terang itu adalah perintah firman Tuhan. Terang itu adalah wajah raja yang bersinar. Kita melihat wajah Allah kita. Ketika dia bahagia, dia senang apa yang kita lakukan. Dia akan menambah-nambahkan terus kepada kita. Amsal. Terang itu adalah Allah, sumber pencerahan, kemakmuran, kehidupan, penebusan. Yesaya 10 ayat 17, Mazmur 27 ayat 1. Jadi terang Allah ini sangat berbeda dengan terangnya sinar matahari atau terangnya listrik. Itu sementara yang terbatas, ya kan? Kalau matahari terbatas dan listrik juga, berarti keduanya sementara. Tetapi kalau terang Allah, firman, kebenaran firman, tidak terbatas. Dan dia adalah kebenaran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa hidup dengan terang itu, dengan kebenaran itu? Kita kan harus dapat bimbingan Roh Kudus kan. Nah, supaya tadi kan terang itu firman Tuhan Kristus Yesus adalah Roh. Nah, bagaimana kita bisa hidup dengan terang itu? Satu kuncinya, yang pertama adalah hidup dalam kekudusan.
pakai standar siapa? Standar kekudusan firman Tuhan, bukan standar kekudusannya manusia. Misalnya ada orang di tempat lain kudusan tidak menikah, jika itu memang Allah yang menaruh dalam hati dan itu sesuai dengan apa yang kau inginkan, kita lakukan. Karena kan buat Tuhan perintah Tuhan yang di Kejadian 1 untuk setiap orang adalah bertambah banyak, pria dan wanita bersatu membangun keluarganya. Tapi kalau ada yang ingin menguduskan dirinya untuk Tuhan juga boleh. Jadi bukan menurut kita tanya Tuhan. Lalu saya mulai ketemu kekudusan di Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Tuhannya Roh Kudus semua ya, ini berarti Allah. Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan boleh berdiri tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tadi seperti tadi dikatakan, ada sebagian orang merasa dia mau tidak mengambil keputusannya tidak menikah. Oke, itu juga baik buat Tuhan. Tuhan mungkin senang. Tapi apakah dengan keputusan itu kita melakukannya dengan tangan yang bersih, hati yang murni, dan kita tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan? Artinya mungkin kita ingin dilihat orang lain itu luar biasa, dan kita tidak bersumpah palsu. Jadi kita apa adanya. Apa yang ada di hati kita saat ini, apa kelemahan, kekuatan kita, buka Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita. Nah, ketika memang itu benar-benar sesuai dengan arahan Tuhan, dia akan menerima berkat dari Tuhan. Ketika dia harus hidup selibat, dia merasakan sukacita dan tidak ada beban, dan hatinya terus berbunga-bunga. Dan keadilan dari Allah selalu menyelamatkan dia dalam sepanjang kehidupannya. Matius 5:8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang terpenting di sini adalah hidup dalam keputusan adalah hatinya suci, tidak ada agenda lain. Agendanya hanya melakukan kebenaran firman Tuhan. Hanya kita bisa lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya kedua, kita harus hidup dalam kepatutan, kepantasan, kelayakan. Patut, pantas, layak. Ini harus standar kepatutan yang pasti ya. Ini kan kepatutan. Firman Tuhan. Kata kuncinya layak. Nah, saya boleh ambil contoh di Keluaran 28 ayat 42-43. Dikatakan demikian, buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk di daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya.
apabila mereka masuk dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyalakan kebaktian tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Nah, teman-teman, saya dapat inspirasi pengetahuan baru dari satu YouTube yang saya ikuti. Apa yang kita bayangkan dengan tulisan ini? Buatlah celana-celana lena bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Mana seperti apa ya yang menutupi daging auratnya? Terus celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Nah, seorang teman yang ada di YouTube itu dan kan dia bilang itu salah satunya adalah celana dalam harus sopan ketika kita berdoa. Walaupun kita berdoa dalam kamar, patut ya pantas. Kita lihat kata ada orang lah yang lihat kita gitu. Apakah hal ini juga menjadi satu ketetapan ternyata, dan saya sangat amazing, luar biasa, dan saya pikir haruslah demikian. Seperti memang Allah itu adalah roh itu dia Allah yang punya langit dan bumi, kita harus menghormati dia, pakai pakaian yang pantas kita akan berdoa. Dan di bagian Keluaran 28:4-23, imam yang disini adalah Harun dan anak-anaknya harus memakainya. Begitulah. Nah, sebenarnya apa sih yang dibilang layak, berarti? Nah, ini saya cari di tulisan tadi ya, Keluaran tadi. Katon di bahasa Ibraninya satu yang kecil, yang tidak menjadi sesuatu yang penting di sini. Kita layak karena Allah itu luar biasa, kudus. Terus kita ini kan orang biasa kan ya kan. Nah, kita kecil, Allah besar, kita kecil. Nah, ketika kita mendengarkan firman, membaca firman, mengamatinya, kita belajar kebenaran firman, menghidupi firman, kita tuh dipisahkan untuk hidup dalam kesucian dan kekudusan, layak. Janganlah engkau sama seperti dunia. 2. Tempat-tempat yang dikuduskan oleh hadirat Tuhan. Dan ketika kita berdoa, tempat di mana kita berdoa dikuduskan oleh hadirat Tuhan. Oleh karena itu, saya seringkali akan berusaha, sangat berusaha. Betul saya mengelola satu ruang ibadah. Ketika kita akan ibadah besok, saya selalu berusaha penuh untuk membersihkan sedemikian rupa. Harus bersih. Dan tempat-tempat yang kita pakai untuk beribadah harus kudus pada hadirat Tuhan. Dan di tempat itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela. 3. Hal-hal yang disucikan di tempat-tempat suci. Nah, hal-hal yang disucikan, misalnya ketika kita di tempat suci, kita sedang beribadah, apakah ketika pikiran kita terganggu oleh bunyi HP dan kita meluangkan sebentar
dan konsentrasi kita pecah, maka itu sesuatu yang layak untuk dia bisa menganalisa sendiri. Dan kalau misalnya masih belum bisa, ya tinggal berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah dengan syukur. Kemudian yang keempat, orang-orang yang disucikan karena hubungannya dengan tempat-tempat suci. Ketika saya dan teman-teman dalam kesucian dan mendengar firman, kita ada di tempat suci, tempat itu dikuduskan, dan hal-hal sekitar kita juga kita sucikan, kita nggak mau melakukan lagi, dan itu sungguh memenuhi kualitas syarat kelayakan. Dan waktu nomor 5 tuh waktu yang dikhususkan untuk beribadah. Jadi buat teman-teman yang bekerja, saya juga bekerja. Waktu bekerja, waktu untuk beribadah khusus. Dari demikian Tuhan sudah mengaturnya. Dan teman-teman tahu ya, di penciptaan 6 hari Allah bekerja, 7 adalah istirahat. Dan keenam, hal-hal dan orang-orang yang dibersihkan secara seremonial dipisahkan menjadi suci, dan orang-orang yang ikut dalam ibadah dibersihkan, dikuduskan, dipisahkan menjadi suci. Begitulah ketika kita masuk dalam ibadah. Ketika kita, teman-teman di sini ada nggak selesai baru menyadari dengan hal ini? Ketika kita punya waktu tertentu untuk berdoa secara reguler. Jadi kita berdoa bukan karena ada waktu kosong, bukan. Kita punya waktu yang khusus. Tapi setelah kita udah punya waktu khusus dan ternyata masih ada lagi waktu yang lain, kita bisa masukkan. Walaupun itu bukan jadi waktu-waktu yang khusus. Artinya kita telah berusaha sedemikian rupa menjaga supaya yang kita lakukan ini sungguh boleh menjadi sesuatu membangun kehidupan kita, hidup bersama terang Roh Kudus itu, dan kita boleh hidup dalam terang itu. Nah, 3, hidup dalam ketakutan. Tapi dalam ketakutan ini bukan berarti takut seperti Adam dan Hawa ketika sebelum mereka disatukan, tapi takut karena hormat, salut. Jadi ketakutan ini adalah dalam hormat, salut, dalam kualitas iman pada Tuhan. Dan Yesus firman Tuhan yang Roh Kudus, Dia Almighty, Maha Kuasa. Yang pertama, kita menghormati. Saya menghormati Tuhan kita, saya. Karena natur Allah itu yang permanen, Dia nggak bisa dirubah oleh apapun. Karya penciptaannya, rencana menyelamatkan manusianya nggak bisa dirubah oleh apapun. Oke, kita bisa bilang, itu terjadi pencairan salju saat ini karena pemanasan global. Tapi itu tidak merubah natur Allah sebagai pencipta. Dan terjadinya pencairan salju itu karena kesalahan manusia. Terjadinya global iklim itu juga karena pengelolaan manusia yang tidak benar. Dan ada dampak. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, itu ada sistem. Ketika kita mengelola tidak baik, nah sistem akan membuat ada dampak. Sistem akan bekerja semua. Sama juga seperti kita tahu firman Tuhan,
tapi kita tidak melakukannya, kita mengabaikannya, dan ada sistem, kita tiba-tiba suatu hari akan lupa semua kebenaran firman itu, dan kita seperti terhilang rasanya, seperti tersesat itu pada saya. Dan permanen juga, natur Allah yang permanen, rencananya menyelamatkan manusia. Ketika Allah menciptakan bumi dan isinya, tadi katakan kan bahwa Allah melayang-layang, dan hari pertama dia katakan terang, jadilah terang. Itu udah awal cara Allah menciptakan manusia. Kemudian ketika orang pada jatuh dalam dosa, mulai dari Adam, kemudian juga generasi berikutnya sangat bobrok. Akhirnya di perjanjian baru tuh Allah mengirimkan Tuhan Yesus firman untuk menuntaskan tuntutan hukum Taurat, hukum dosa adalah maut. Kita nggak bisa melakukannya, Tuhan Yesus yang melakukannya. Dan gitu kan. Dan ketika sekarang ini kita ada entahlah, saat ini kalau saya merasa di dalam anugerahnya, teman-teman yang merasa anugerah, bersiap-siaplah, karena masa anugerah itu ada batasnya, dan kita harus melakukan kewajiban kita, bagian kita. Jangan sampai ini kemurahan Tuhan dan kita bablas. Karena benar apa ya katakan di beberapa pelajaran tentang akhir zaman, saya juga suka ikut di Bapak Arna. Saya terima kasih. Kemudian saya menghormati Allah, saya takut kepada Allah karena saya menghormati keadaan kehidupan manusia. Saya adalah makhluk ciptaan yang harus menuntaskan pekerjaan Allah. Ketika saya ada saat ini, Allah memberikan job desk apa yang saya kerjakan, dan juga untuk teman-teman masing-masing itu sesuai kelebihan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntut kita, mendorong kita untuk kita membimbing karena kita dapat melakukannya. Dan puji Tuhan, kegiatan Mari Belajar Alkitab Online ini sungguh bukan saya yang tiba-tiba pintar, tapi dalam 1 minggu sebelum hari Jumat misalnya, saya akan mulai berpikir dengan topik selanjutnya, dan ketika saya tidak tahu, selalu tidak tahu, dan saya berdoa, Roh Kudus yang memimpin apa isinya. Dari beragam juga khotbah-khotbah, pembelajaran yang lain saya dengar, dan saya berdoa, dan saya minta pimpinan, dan saya akhirnya menemukan. Puji Tuhan, dan itu cara kerjanya. Setiap kali dan setiap waktu saya selalu merasa selalu bingung. Aduh, ini apa? Atau saya kadang-kadang rada-rada takut gitu, takut mengecewakan Allah, mengecewakan Roh Kudus ini. Setiap waktu saya minta maaf sama Roh Kudus, saya mendoakan dia, karena saya sungguh ingin mendapat bimbingannya dalam setiap kegiatan pekerjaan saya. 3, takut saya kepada Allah karena saya menghormati keadaan keluarga orang-orang kudus dan Allah, Bapa Tuhan Yesus, anaknya yang sulung sebagai pemimpin di gereja.
Roh Kudus adalah pembimbing, penasehat bagi setiap anggota. Dan saya kebetulan saat ini dipercaya sebagai salah satu pelayan di GPKD Internasional. Semakin membuat saya takut untuk berbuat melakukan sesuatu sesuai kehidupannya. Dan saya merasa Tuhan itu adalah benar, Tuhan adalah pemimpin, dan saya harus menjaga kelakuan saya supaya pemimpin saya dihormati orang. Dari cara dia bagaimana hidup ini harus ibadah sebagai kehidupan yang kudus dan benar kepada Allah, kudus dan hidup. Oke, puji Tuhan, hal-hal seperti itu. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Saya ulang, hidup dalam terang itu bersama Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, kelayakan, kepatutan, dan ketakutan. Takut dalam konteks hormat. Nah, akhir kesimpulan. Terang Allah itu memberikan pencerahan buat kehidupan saya, supaya kita menuju kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu Allah itu damai sejahtera, sukacita, ya kan? Nah, harus masuk dalam rencananya, karena semua makhluk ciptaan ada dalam Dia. Dan jika kita mau mendapatkan hal itu, ya otomatis kita harus menemukan pencerahan. Dan pencerahan itu hanya kita dapatkan dalam firman Tuhan. Dan ketika kita mau menghidupi firman Tuhan, bagaimana kita dapat melakukannya, memahaminya dengan bimbingan Roh Kudus. Kedua, terang Allah ini hanya dapat diserap dan digunakan jika saya hidup sebagai manusia baru. Saya harus terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya mengakui dan saya bertobat. Saya tidak mau lagi yang model lama. Dan saya memberikan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus, berdampingan, hidup submit di bawah tangan kuasa tangan Tuhan yang kuat. 3. Roh Kudus itu Allah sendiri, Allah sendiri. Yang juga Allah itu adalah Roh. Katakan Roh Allah yang menaungi setiap kehidupan, mulai dari awal ciptaan. Karena terang Allah itu adalah fondasi bagi kehidupan di dunia. Keempat, hidup dalam bimbingan Roh Kudus mengharuskan saya dan teman-teman hidup dalam kekudusan, kepatutan, dan ketakutan pada Allah dan firman-Nya. Nah, ketika kita ini kita tahu ketika kita dihadapkan oleh beragam statement yang aneh, kita bisa membongkar dan kita tahu siasat iblis kita. Puji Tuhan, mengenal Yesus, firman Tuhan itu sungguh suatu keuntungan yang menyenangkan selama hidup saya. Dan ke depan kita akan masuk ke salib Yesus yang menghasilkan buah roh. Dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Roh Kudus, kami telah belajar tentang bagaimana Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus ampuni segala ketidaktahuan kami, kekurangan kami, dan kebodohan kami atau ketidakmampuan kami. Jika kami masih dalam belenggu
untuk melakukan keinginan kami sendiri yang tidak menyenangkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami kelayakan Engkau yang menguduskan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kesukaan kami. Terima kasih Bapa atas firman yang luar biasa yang boleh kami kenal, kami ketahui, kami belajar, dan kami hidupi. Terima kasih atas berkat untuk keluarga kami masing-masing. Saya juga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya umat Tuhan dapat berbicarakan hidup kami semua di bumi. Dalam nama Yesus. Oke, kita sampai di akhir acara. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut kegiatan ini. Sampai jumpa di Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati.